5 lagu yang gue suka dari albumnya Charlie XCX yang berat. Let's go. Dan ini adalah sedikit informasi dari albumnya. Di nomor 5 ada 360. Menurut gue 360 adalah salah satu pembuka yang baik di sini dan jadi lagu yang enak banget untuk dipakai di klub dan untuk joget-joget kayak misalkan kalian di jalan asik aja sih untuk joget dan karena ini juga yang bikin si Eji Cook juga ya. Karena dari waktu albumnya yang di 2020 itu kan kebanyakan dibikin oleh si Eji Cook ini ya. Makanya gue suka banget sama produksiannya AG Cook dan sampai si Charlie-nya pun bilang di lagu ini katanya. Pokoknya dia bilang kayak lu pasti bakal bakal suka kalau AG yang bikin gitu loh. Karena ya di albumnya sebelum-sebelumnya kalau AG yang bikin pasti orang-orang tuh pada suka dan pada interest lah sama si lagu yang dibikin oleh AG gitu. Makanya di sini dia sampai bilang kayak gitu ya. Makanya ini 360 enak banget dan ada di nomor 5 gua. Kalian harus dengerin. Di nomor 4 ada Back to Back. Back to Back ini gue suka sama line-nya catchy banget dan sound produksiannya juga keren. Kayak back to you itu line-nya catchy banget menurut gue dan dari soundnya juga keren gitu kayak si bassnya bagus, keren, pemilihan soundnya cakep menurut gue, bagus banget dan enak banget menurut gue walaupun si liriknya cuma gitu-gitu doang ya kayak back to you tapi itu lainnya catchy dan karena album ini kebanyakan tuh bikin untuk kayak club bangers gitu. Ini jadi salah satu club bangers sih menurut gua kayak karena ketika Back to Back keluar kan digabungin sama klub klasik ya dan emang lagu ini keren sih menurut gua dan punya line yang paling catchy menurut gua kayak back to you itu enak keren kalian harus dengerin Back to Back. Di nomor 3 ada Everything is Romantic. Gue suka banget sama string section di intronya karena menurut gue kayaknya Charlie XCX baru gitu loh kayak pakai string section gini. Setahu gue ya, gue mungkin gak dengerin albumnya yang zaman dia ngepop atau mungkin album-album awalnya. Gue suka albumnya tuh ketika ya di albumnya yang 2020 tuh yang How I'm Feeling Now gitu kalau nggak salah namanya. Pokoknya gue suka di album yang itu Crash gue juga suka. Jadi gue kayak baru denger aja gitu si Charlie make kayak ada string sectionnya gini. Terus dia ketika dia masuk dengan bass yang kenceng, keren, pemilihan soundnya bagus banget menurut gue. Apalagi yang kayak Everything is Romantic. Terus kayak si romanticnya tuh di stereoin gitu keren banget menurut gue. Bagus. Catchy banget lah ini bagus lah. Everything is Romantic tuh keren, lu harus dengerin, lu harus coba dengerin Everything is Romantic, keren. Di nomor 2 gua dan sebenarnya ini adalah nomor 1 gua pada awalnya tapi ternyata ini tergeser karena gue lebih sering sekarang dengerin yang si nomor satunya dibanding sama lagu yang ini. Dan nomor 2 gua itu adalah Sympathy is a Knife. Sympathy is a Knife menurut gue keren, bagus, gue suka banget sama bassnya yang heavy banget, berasa banget kayak balik lagi ke si album yang gue suka itu, yang si album yang 2020-nya kan gue suka ya. Jadi ini tuh kayak dia tuh kayak balik lagi menggunakan beberapa sound yang ada di si album yang 2020 itu, si How I'm Feeling Now itu. Jadi gue kayak agak-agak nostalgia ketika pas denger kata gue, ih ini kok mirip kayak album yang waktu di 2020 itu yang dimana itu album yang gue suka. Gue bersyukur Charlie nggak terlalu jauh eksperimentalnya, maksudnya kayak dia masih masih suka untuk membawakan sound seperti itu gitu. Dia nggak kayak gue udah mulai mau pop lagi deh gitu, nggak. Dia tetap bisa nge-push ini menjadi lebih eksperimental lagi dan lebih bagus lagi gitu. Menurut gue keren. Makanya Sympathy is a Knife itu bagus. Walaupun ya di album ini kan banyak banget kayak club bangersnya gitu.
Walaupun ya sebenarnya ada beberapa lagu yang emang slow kayak lagu Soai. Soai itu kan kayak tribute untuk Shopee kan. Karena Shopee ini dulu membantu dia banyak banget, dan ketika dia ketemu Shopee itu dia jadi transisi dari dia pop banget sampai ke agak eksperimental sekarang tuh itu gara-gara dia ketemu Shopee dan Eji Cook ya. Jadi kayak dia tribute untuk Shopee karena Shopee udah meninggal di tahun 2019-an gitu kalau nggak salah. Jadi ya ini adalah lagu tributnya si Soai itu ya. Tapi selebihnya enak banget sih. Selebihnya lagunya oke banget dan enak banget menurut gue untuk dijadiin kayak club bangers dan lain-lain gitu. Dan yang paling club bangers adalah menurut gue si nomor satu gue ini. Sebelum ke nomor satu, jangan lupa follow sosial media gue, subscribe juga YouTube-nya, dan tulis di kolom komentar 5 lagu yang kalian suka dari album ini. Nanti akan gue baca, oke? Dan di nomor satu gue itu ada Van Dutch. Menurut gue Van Dutch keren. Awalnya gue tuh waktu Van Dutch ini jadi single ya, gue entah kenapa nggak terlalu masuk karena beda banget sama sama beberapa album ke belakangnya. Entah kenapa kayak masih agak asing lah mungkin ya, masih agak asing di telinga dan segala macam. Jadi kayak gue agak kurang srek sama Van Dutch gitu. Gue malah lebih srek sama Back to Back gitu dibanding sama Van Dutch. Pas ketika albumnya udah keluar, terus gue dengerin, gue udah mulai oke tuh sama si Van Dutch ini. Tapi gue lebih oke sama Sympathy is a Knife. Makanya ketika gue awal mendengarkan, Sympathy is a Knife adalah nomor satu gue menurut gue. Tapi ketika sekarang gue dengerin Van Dutch dan gue bukan nemu ya, maksudnya kayak si Van Dutch ini tiba-tiba ada di YouTube gue dan gue ngeliat video klipnya dan segala macem. Nah, kenapa video klipnya dan lagunya tuh match banget dan keren, kelihatan banget menunjukkan braggingnya gitu. Dia braggingnya tuh keren banget menurut gue di sini. Dan ya gue suka banget sama Van Dutch, dan menurut gue Van Dutch tuh cocok banget buat dijadiin club bangers gitu. Lu kalau misalkan di klub lu nyetel Van Dutch, orang-orang tuh udah pasti joget dengan sangat meriah mungkin karena sebagus itu, dan pemilihan soundnya juga oke, mixingannya oke. Menurut gue bagus banget Van Dutch, kalian harus dengerin ya. Dan kalau kalian lagi di klub atau kalian lagi di kamar pengen jadi klub, setel aja Van Dutch dengan volume yang kenceng, pasti itu akan merubah kamar kalian menjadi klub dengan sangat instan. Menurut gue ya. Oke, itulah dia list 5 lagu gue dari albumnya Charli XCX yang baru yang berjudul Berat. Menurut kalian gimana albumnya? Dan kalau kalian belum dengerin, kalian bisa dengerin dari list 5 lagu yang gue bikin, atau list 5 lagu orang yang komen, atau kalian mendengarkannya dari awal sampai akhir juga tidak apa-apa. Dan kalau kalian udah mendengarkannya, coba tulis di kolom komentar 5 lagu yang kalian suka dari album ini. Nanti akan gue baca. Oke? Sampai jumpa di konten selanjutnya. See you guys.